anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tema 2 dan sekarang kita masuk di tema 2, sub tema 2 juga, yang mana pada pagi hari ini kita mempelajari muatan IPS. Muatan IPS ini adalah jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan, pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh, toko, bengkel, dan warung. Jenis usaha yang lain antara lain firma, didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Risiko kerugian ditanggung bersama. Yang berikut, persekutuan komanditer atau yang biasa disebut dengan CV, memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pembagian modal usaha. Contoh, CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Yang berikut, perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Modal dihimpun dari beberapa orang dengan jumlah saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh, PT Pembangunan Jaya. Yang berikut, badan usaha milik negara atau yang biasa disebut dengan BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh, Perum Peruri dan PT KAI. Yang dimaksud dengan Perum Peruri adalah perusahaan umum percetakan uang negara, dan PT KAI yang arti KAI-nya itu adalah Kereta Api Indonesia. Yang berikut, yang keenam ini adalah koperasi. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh, koperasi unit desa atau yang biasa disebut dengan KUD. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produktif atau yang biasa disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, itu saja yang Pak Guru sampaikan materi muatan
IPS, dan sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Pada muatan PPKN ini kita belajar perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 1. Hak. Hak yang pertama adalah hak memperoleh udara yang bersih. Hak yang kedua adalah mendapatkan nilai yang bagus. Yang berikut kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kewajiban yang kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang berikut tanggung jawab. Tanggung jawab pertama, melakukan kerja bakti. Tanggung jawab yang kedua adalah melaksanakan tiket kelas. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita lihat gambar di samping adalah orang sedang bekerja bakti. Kerja bakti yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah membersihkan lingkungan sehingga lingkungan di sekitarnya itu tetap dalam keadaan bersih. Yang kedua, tanggung jawab. Membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Yang berikut hak. Hak merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Gambar yang kedua adalah gambar orang sedang bermusyawarah. Musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Apa yang dimaksud dengan Siskamling? Siskamling adalah sistem keamanan lingkungan. Nah, kewajiban yang pertama adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Yang kedua, tanggung jawab. Menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Hak mengajukan pendapat. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu pertama, kebersamaan. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, mengembangkan hak dan berjiwa besar. Yang kelima, lapang dada menerima hasil musyawarah. Dan yang keenam, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Itu saja mungkin Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini muatan pelajaran PPKN, dan besok kita lanjut di pelajaran muatan yang lain, dan pada hari ini kita akhiri pelajaran ini dengan
harus belajar dengan semangat, dan kita jumpa lagi di hari yang lain. Selamat pagi semua. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.